Tapi begini Pak Kris, ketika tadi saya masuk, saya malah tertarik dengan tulisan yang di belakang Pak Kris itu. Oke. Makanya itu yang saya tiba-tiba mau bagikan gitu ya. Oke. Itu kan ditulisnya berakar dalam-dalam, bangun di atas, bertumbuh semakin teguh. Efesus 3 ayat 17. Ya, ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan hal ini. Bahwa untuk sesuatu yang di sini kan yang kelihatannya besar, itu harus pertama-tama dimulai dengan menguatkan terlebih dahulu yang tak terlihat gitu loh. Ini saya yang menggelitik hati saya ketika saya membaca yang di belakang layarnya Pak Kris itu adalah berakar dalam-dalam, berakar dalam-dalam. Yang saya mau sampaikan yang pertama begini, saya teringat ada pernah saya baca artikel tentang bambu Cina. Tahu ya bambu Cina ya? Ya. Kalau orang ingin menanam bambu Cina, itu nggak bisa menunggu hasilnya dengan cepat gitu loh. Dia membutuhkan kesabaran kalau bambu Cina ditanam itu. Karena bambu Cina itu membutuhkan 1-5 tahun untuk bisa melihat hasilnya. Untuk tahun pertama sampai tahun kelima, itu menurut artikel mungkin bisa nanti baca di Google yang pernah saya baca, itu walaupun kita pupuk setiap hari, walaupun kita siram setiap hari, dia seakan tidak memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan. Nanti setelah usianya sudah 5 tahun, 1 hari itu bisa tumbuh dengan cepat. Dan dia bisa mencapai panjangnya 30 meter. Ternyata untuk bisa sampai ke 30 meter itu bambu Cina membutuhkan 5 tahun. Ngapain? Ternyata bambu Cina itu menguatkan akar-akarnya. Dia merambatkan akar-akarnya dengan begitu sangat dalam. Seakan-akan dia sedang mempersiapkan tubuhnya nanti, batangnya itu ketika nanti sampai 30 meter supaya bisa kuat gitu. Untuk bisa tidak mudah nanti patah atau tertimpa angin. Ternyata dia menguatkan yang tak terlihat gitu, yaitu akar-akarnya gitu. 5 tahun yang menanam nggak melihat perkembangan yang signifikan, tetapi nanti setelah 5 tahun kemudian baru bambu Cina itu tumbuh dengan besar. Saya jadi teringat juga dengan apa yang dikatakan di dalam Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, itu adalah orang yang diberkati. Kenapa? Karena ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Ya, jadi kita ini
yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan itu digambarkan seperti pohon ternyata. Pohon yang merambatkan akar-akar itu di tepi batang air. Sehingga kemudian pohon itu makin besar, tentu makin kuat. Di sini dikatakan daunnya akan tetap hijau. Dia tidak mengalami yang namanya panas kering, tidak khawatir pada tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, dari dua hal ini yang saya ingin sampaikan adalah yang pertama begini. Yang pertama, Bapak Ibu, ternyata dalam pertumbuhan rohani kita agar kita nampak, agar kita bukan nampak, agar kita kuat, itu harus mulai dengan ini, berakar dalam-dalam. Nah, itu saya makanya tadi Pak Kris, saya waktu buka Zoom ini saya baca itu ada kata berakar dalam-dalam. Kata dalam-dalam. Kenapa nggak ngomong berakar saja? Tapi di sini ditulis saya tertarik dalam-dalam. Ini pengertian saya Pak Kris ya. Dalam-dalam berarti kita harus fokus pada pertumbuhan iman kita mulai dengan hal-hal yang tak terlihat itu ya. Akar kan nggak kelihatan di pohon ya. Pohon itu kan akar nggak kelihatan kalau kita lihat pohon kan akarnya di dalam tanah. Nah justru itu paling penting. Kita harus fokus untuk memperdalam akar-akar kita kepada Kristus. Ya tentu dengan PA seperti ini salah satunya. Memperdalam firman Tuhan secara pribadi, secara khusus, atau secara kelompok. Sungguh-sungguh kita makin dalam itu akan menentukan apa? Menentukan nanti ketika batang tumbuhan itu akan tumbuh besar. Kenapa? Kalau akarnya tidak kuat, maka akan roboh. Kalau akar iman kita tidak tertancap, kita tidak menggali pengetahuan tentang firman Allah yang menumbuhkan iman kita, ada masalah, ada persoalan, gampang roboh. Betul kan? Ya. Tapi yang kedua juga, saya membandingkan dengan Yeremia 17 tadi. Ya. Akar-akar yang tertanam itu, yang dalam-dalam itu harus jelas. Kalau dalam konteks ini ya, itu harus akar-akar itu merambat pada posisi yang tepat, yaitu di tepi air. Kenapa air? Karena air adalah sumber nutrisi. Ya kan? Air itu kan sumber kehidupan bagi tumbuhan. Nah, ketika akar harus betul-betul kita pelajari firman Tuhan itu ya. Kita betul-betul mendalami akan kebenaran, itu betul-betul pada yang tepat gitu loh. Yaitu sang sumber air itu sendiri, yaitu Allah. Jangan sampai akar-akar yang kita tanam akar-akar dalam diri kita yang tertancap dalam-dalam itu hanya begitu saja tanpa kita tahu bahwa di dalam tanah itu ada persediaan air gitu. Nah, ini penting juga. Akar-akar kita ini harus betul, ini dikatakan di tepi batang air. Artinya betul-betul hanya mengarah kepada sumber kehidupan, yaitu Kristus. Ya, tentu juga bisa saya menafsirkan kepada pengajaran-pengajaran yang benar gitu ya. Karena bisa jadi air yang dimaksud ini bukan malah justru menumbuhkan, tapi justru sudah berpolusi yang tidak baik ya. Nah, dan ketika akar itu pada posisi yang tepat di tepi batang air, maka saya mengaminkan di sini dikatakan tidak mengalami datangnya panas terik, tidak khawatir dalam tahun yang kering. Musim bisa berganti dalam kehidupan kita. Ada musim suka, ada musim duka, ada musim senang, ada musim malang.
Tapi kalau akar kita tertancap dalam-dalam, kalau kita merambatkan akar-akar kita di tepi batang air, segala musim apapun pasti bisa kita lalui. Daunnya di sini dikatakan di Yeremia 17 tadi, daunnya tetap hijau. Dan yang menarik di sini ayat bagian yang terakhir, yang tidak berhenti Menghasilkan buah. Pada saat kita kemalangan, kita tetap bisa berbuah. Pada saat kita berduka cita, kita tetap bisa berbuah bagi orang lain. Karena akarnya jelas, dalam, tertancap. Bahkan merambat ke tepi batang air itu, ke sumber yang betul-betul sumber kebenaran. Jadi kadang-kala orang Kristen kan sampaikan ngomong bicara begini. Oh, kalau saya punya masalah, susahlah saya menjadi berkat bagi orang lain. Enggak. Sini kita justru belajar. Kalau kita betul-betul berakar dalam dan merambat ke tepi batang air, maka segala musim kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Segala musim kita bisa menghasilkan buah. Sehingga orang bisa melihat kesaksian dari diri kita. Mau kita sehat, mau kita sakit, ini luar biasa. Tetap kita tidak berhenti menghasilkan buah. Ya. Jadi intinya yang saya ingin sampaikan, mari kita berakar dalam-dalam. Itu praktis. Saya terinspirasi dengan tulisan tadi itu. Tadi buka Zoom langsung. Mungkin bisa ditambahkan Pak Tris.